Alhamdulillahi ja'ala yaumal jum'ati min afdhalil ayyami syuhuri wal a'wam wa faddala bi tamami fadlihi 'alal a'mali bi ghairihi min sairil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul haudhi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nasu taqullah usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa uhussukum ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah walau yaral ladzina zalamu yarawna al-azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Al-ayah ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk kesekian kalinya melaksanakan Jum'ah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita diterima, dan barangkali ada kekurangannya, ketidakhusyuannya, Allah akan memberikan maaf. Ma'asyiral muslimin, juga salawat salam tidak lupa Allah sampaikan, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan oleh Allah tiada hentinya dicurahi rahmat serta keselamatan dan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib tidak lupa mengingatkan kepada dirinya sendiri maupun kepada jamaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai rukun khutbah yang paling utama, wasiat bitaqwa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, yang artinya berbekalah engkau fa inna khairaz zadi taqwa, maka sungguhnya bekal yang paling utama adalah takwa. Ibadah kita, mandiri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kita kepada Allah. Adapun doa orang lain itu hanya sambilan-sambilan saja. Yang paling utama ibadah kita, pribadi kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tikad kita. Maka seperti hanya juga akidah kita, tidak bisa akidah itu hanya sekedar akidah taklid. Karena banyak orang imannya iman taklidi. Iman itu diantara iman taklidi paling rendah. Taklid kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kepada sahabatnya, yang tidak tahu juntrungannya. Yang paling utama adalah dia mengikuti saja kepada orang-orang baik. Itu namanya iman taklidi. Iman ngikut saja. Inna wajadna aba'ana kadzalik. Sesungguhnya kami ngikut kepada orang-orang tua kami seperti begitu saja. Qul awalau kana aba'ukum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Katakanlah olehmu wahai Nabi Muhammad, apakah orang-orang tuanya, kalau andai kata orang tuanya itu tidak mendapatkan hidayah kepada Allah, akan diikuti juga. Tapi kebetulan ngikut yang benar. Jadi taklidnya taklid baik itu. Ada juga yang keduanya adalah iman istidlal. Iman istidlal itu iman yang memakai dalil, memakai alasan, seperti yang sudah diaji oleh kita. Di antaranya diajak seperti adanya sifat 20, bukan sifat Allah hanya 20, akan tapi sifat 20 itu mencakup kepada kesemuanya. Ya, paling tidak
kita akan mulai mendapatkan kasab-kasab keterbukaan alam gaibnya Allah oleh dalil-dalil yang ada dalam sifat 20 itu. Yang ketiganya adalah iman hakiki tahqiqi. Iman hakiki itu ya kita ini tidak bisa membayangkan karena belum semuanya belum mengenai iman tahqiqi. Iman hakikat sehingga dia kadang-kadang berzikir kayak orang mabok kena sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah orang hadis, orang hadas, orang yang baru, sementara Allah Subhanahu wa taala Maha Qadim. Dengan demikian kekuatan dirinya itu, kekuatan mentalnya ini untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala, bukan menghadapi langsung kayak kita berhadapan dengan kita, tapi menghadapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan ada perubahan. Ya, perubahan di antaranya, makanya disebutkan banyak orang yang seperti hanya majnun. Kalau zaman Rasulullah namanya majnun Rasulullah. Kalau manusia biasa disebutnya majdub. Seperti para aulia Allah sebelum mendapatkan derajat kewaliannya, mereka disebutnya iman majdub. Para jamaah sekalian, paling tidak kita iman yang sebenar-benarnya, ya. Taklid syar'i, ya, taklid yang benar. Itu diantara wa minan nasi, dan diantara manusia mayyatakhidu min dunillah. Ada orang yang menjadikan Allah itu, selain Allah itu, ada orang yang membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Cintanya itu, senangnya dia itu, taatnya dia itu seperti cintanya dia kepada orang mukmin kepada Allah. Yuhibbunahum wa minan nasi mayyatakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Mereka cintanya itu seperti cintanya orang mukmin kepada Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang mukmin itu asyaddu balillah, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya juga sebagian orang-orang yang ada di Palestina itu lebih cinta dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga berani mengorbankan jiwa raganya demi iman daripada harus keluar agama, lebih baik mati di sana. Itu diantaranya yuhibbunahum kahubillah. Walladzina amanu asyaddu hubalillah, orang-orang mukmin itu harus lebih sangat cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu, dan jikalau orang-orang zalim, orang-orang yang tadi itu yang menyamakan imannya kepada Allah dengan kepada makhluk selain Allah, idjaraunal azaba, ketika mereka melihat azab, annal quwata lillahi jami'a, hanyalah kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti di alam akhirat semuanya tidak ada kekuatan yang dianggap kekuatan hebat, punya senjata, punya macam-macam saja di dunia ini, gagah dan perkasanya, tapi di akhirat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk di akhirat kelak, di dunia saja hanya milik Allah. Manusia yang tadinya gagah, istilahnya seorang jenderal pun juga, yang tadinya gagah perkasa, panglima pun juga, kalau memang sudah menghadapi Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang menyangkal ketika dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, walau yarul ladzina dzalamu yaruna adzaba annal quwata lillahi jami'a wa anallaha syadidul adzab, dan sungguhnya Allah yang sangat menyiksanya, yang sangat punya siksanya. Bahkan lebih daripada itu, ya, di antaranya. Tapi orang mukmin ini lebih taat kepada Allah. Makanya ketika dia meninggal pun juga tenang, tidak ada rasa takut oleh Allah, oleh siksa, tidak takut oleh malaikat. Bahkan di antaranya ada orang yang senang kedatangan malaikatnya itu, bahkan berbincang seperti Rasulullah berbincang dulu dengan malaikat yang akan mencabut nyawanya, ya. Sehingga Jibril alaihissalam ketika itu, Jibril berpaling dari Rasulullah ketika Nabi dicabut
rohnya oleh Allah, oleh malaikat. Wahai Jibril, kata Nabi, apakah engkau tidak senang lagi kepadaku? Kata Jibril, siapa makhluknya yang tega melihat kekasih Allah sedang dicabut nyawa? Jibril saja sampai begitu, apalagi makhluk-makhluk yang lain. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, Rasulullah itu yang membawa syariah, yang membawa penerang, lampu penerang kepada kita semuanya, membawa agama, tahu adanya iman, tahu adanya Tuhan, tahu adanya surga neraka, itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka alangkah sangat tidak benarnya kalau orang kadang-kadang menyepelekan Rasulullah, sehingga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai engkau manggil Rasul saja sehingga Nabi, hei Muhammad, itu jangan seperti itu, kurang sopan. Rasul saja tidak pernah manggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan namanya langsung, tapi pasti disertai oleh kalimat yang lainnya. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya ayuhan Nabiyu, ya Muhammad, ada juga Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Tidak ada langsung Muhammad doang, ya Muhammad doang. Maka dengan demikian itu sangat bagus dan sopan kalau orang mengucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya minimal Shallallahu Alaihi atau Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, atau yang lain-lainnya yang mengarah kepada membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu di tempat kuburannya Rasulullah tidak pantas, ya Muhammad, atau teriakan-teriakan di sana orang, ya ayuhan Nabi, nggak usah gitu. Pelan-pelan saja, sopan seperti sopannya orang berhadapan dengan seorang alim, dengan seorang yang terhormat. Bahkan itu yang sangat dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, kembali lagi kepada kalimat takwa. Takwa ini mempunyai beberapa macam. Tidak asal orang menjadi takwa saja, tapi mempunyai syarat-syaratnya. Di antaranya itu ada ilmunya. Untuk mendapatkan takwa ini, untuk meningkatkan takwa ini pasti ada ilmu. Maka tadi sudah diutarakan oleh pengurus bahwasanya nanti malam besok akan diadakan pengajian-pengajian. Itulah diantaranya untuk menambahkan ketakwaan. Tidak akan ujug-ujug begitu saja datang takwa, sebab takwa harus dengan ilmu. Al ilmu bitta'alum, ilmu itu harus belajar, harus ta'alum, bukan datang begitu saja, ya. Walaupun ada sebagian ilmu itu yang datangnya tiba-tiba, seperti hanya man alima bima amila, man amila bima alima warasallahu ilma malam ya'lam. Itu ada di antaranya, kayak ujug-ujug datangnya. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia punya, maka Allah akan memberikan ilmu, mewariskan ilmu yang belum dia tahu. Itu datangnya tiba-tiba tanpa dikendalikan oleh orang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Iman adalah adanya di dada, adanya di hati. Makanya tukbalu taubatul abdi malam yugorgil, akan diterima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Apa diantaranya logikanya? Kalau nyawanya sudah lewat tenggorokan, sudah lewat dada, itu sudah tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab kesadarannya pun juga sudah tidak ada. Kalau kesadarannya tidak ada, itu hanya mungkin saja ngaco ngomongnya, ya ngaco ngomongnya.
ngelindur ngomongnya, bukan keluar dari hati sanubari. Bahasanya keluar dari hati sanubari, dari hati. Tapi kalau masih ada di dada, itu taubat seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya tidak akan diterima taubat itu di mana matahari terbit sebelah barat. Bukan berarti terbitnya seperti hanya terbit pagi hari, akan tetapi seseorang tidak akan yang tahu bahwasanya matahari itu datangnya sebelah barat kecuali oleh orang-orang tertentu. Itu tidak semuanya orang tahu bahwasanya matahari terbitnya sebelah barat, dan tidak langsung ke sebelah timur tenggelamnya, akan tapi balik lagi ke sebelah barat. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya waktu ditutup atau waktu dikuncinya pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada waktu nyawa sudah sampai di tenggorokan. Ya. Kala idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Kala, jangan begitu, jangan sekali-kali. Idza balagot, apabila telah sampai si nyawa al hulqum kepada tenggorokan, wa antum sedangkan engkau tanduruna akan melihat ke alam kegaiban Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Allah, akan tetapi kegaiban yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat, manusia. Dan makanya suka orang itu kadang-kadang kalau udah mendekati kematian itu suka ada orang yang berbicara, menceritakan barang-barang yang aneh, ya. Itu diantaranya karena dia sudah dikasapkan, diberikan kasap, terbuka ke alam gaib, ya. Karena manusia diberikan terbuka ke alam gaib ada dua. Pertama, qabla tamyiz, sebelum tamyiznya manusia, anak masih baru beberapa setahun atau kurang, dia atau 2 tahun baru itu dari lahir, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dispensasi bisa melihat ke alam gaib, tapi tengah ngerti bahwa itu alam gaib. Begitu pula nanti sudah mendekati akhir hayat kita. Mudah-mudahan khotbah yang singkat ini mengingatkan kepada kita supaya menjadi orang-orang husnul khotimah, taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah, karena satu-satunya jalan yang paling utama adalah takwa. Bekal kita yang paling utama adalah takwa. Wa tajawadu baina khairul jadi takwa, wa taquni, dan takwalah kau kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang cendekiawan, orang-orang yang cerdas. Ya, dianggapnya oleh Allah orang-orang yang cerdas, yang cendekiawan. Jadi orang-orang yang tidak mengingat Allah waktu dalam keadaan kematiannya, maka itu disebutnya orang-orang ya jauh daripada cendekiawan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala barakati yaumil jum'ati aktsara min an tuhsa, fas'alullah ta'ala fihi bi ghayati tawadhu'i wa tadallulil hidayata wal afiyata wa husnal uqba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu bil huda. Amma ba'du, fa ya ayuhan nasu taqullaha haqqa taqwah wa alamu annal jannata uiddat liman ittaqallaha fa hiya masiruhu wa maswah wa abudullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala azza min qailin alim innahu was-samiul alim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat ya kafiyal muhimmat. Allahumma aslih aimatana wa qudwatana ulama'ana waj'alna bihim minal muhtadin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam fi Palestin. Allahumma a'izzal mujahidin fi Palestin. Salimhum ya Allah. Salimhum ya Allah, salimhum ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.